Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal wa ala kulli ni'mah. Baik, berjumpa lagi. Kali ini kami akan memaparkan tentang kisi-kisi soal dalam evaluasi pendidikan sekaligus untuk memenuhi tugas kami di mata kuliah Sistem Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, yang mana di sini kami diampu oleh dosen yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Oktio Franky Biantoro, MPDI. Kami Ali Asyadi dengan NIM 1201020036 mencoba memaparkan tentang kisi-kisi soal dalam evaluasi pendidikan. Ya, langsung saja untuk slide yang akan kami tampilkan di belakangnya. Ya, apakah kisi-kisi soal itu? Nah, untuk mengenal pertama kisi-kisi itu seperti apa? Apakah kisi-kisi soal itu? Nah, yang pertama, kisi-kisi adalah suatu format atau metrik yang memuat kriteria tentang butir-butir soal yang akan ditulis. Itu yang pertama. Yang kedua, kisi-kisi juga bisa diartikan sebagai suatu format atau metrik berisi informasi yang dapat dijadikan petunjuk teknis dalam menulis soal, menjadi alat tes atau evaluasi. Nah, itu sedikit mengenai kisi-kisi. Nah, kita lanjut di slide berikutnya. Ya. Nah, sekarang mengapa harus menyusun kisi-kisi soal? Mengapa? Alasannya yang pertama, dapat menghasilkan soal yang sesuai dengan tujuan kita. Ya, artinya kalau kita sudah menyusun kisi-kisi, pasti soal yang akan kita inginkan sesuai dengan tujuan kita dalam menyusun soalnya. Yang kedua, proses penulisannya menjadi terarah. Artinya apa? Ketika kita membuat kisi-kisi, proses penulisannya soal menjadi terarah. Jadi tidak ada kasus ada soal yang ganda atau yang sama, karena kita sudah merumuskannya di kisi-kisi soal tersebut. Yang ketiga, dengan kisi-kisi yang sama, penulis soal berbeda akan menghasilkan soal yang relatif sama. Artinya, walaupun penyusun atau penulis soalnya itu berbeda, kalau kisi-kisinya sama, pasti juga akan menghasilkan soal yang relatif sama. Nah, itu keuntungan mengapa menyusun kisi-kisi soal. Nah, lanjut slide berikutnya. Ya. Nah, bagaimana bentuk kisi-kisi soal? Nah, di sini ada sekolah pastinya, terus mata pelajaran, kelas atau semester, kurikulum, alokasi waktunya, jumlah soal dan penyusunnya. Nah, terus apa yang akan dimasukkan? Nah, bisa dilihat di tabel bawahnya, pastinya kompetensi dasar atau KD-nya, terus materinya, terus indikator soalnya, bentuk soal dan nomor soal. Nah, nanti cara penulisannya nanti akan kita bahas di slide yang berikutnya. Lanjut untuk slide berikutnya. Ya. Terus bagaimana kisi-kisi yang baik? Nah, sesuatu pasti menginginkan yang baik. Sesuatu yang disusun dengan baik pasti hasilnya juga akan baik. Termasuk kisi-kisi, bagaimana menulis kisi-kisi yang baik agar bisa menghasilkan soal yang berkualitas baik. Kisi-kisi juga harus disusun dengan sebaik mungkin. Nah, berikut ketentuan penulisannya agar menjadi kisi-kisi yang baik. Yang pertama, kisi-kisi tersebut mewakili kurikulum, khususnya mengacu pada kompetensi dasar. Pastinya ya mengacu kepada kompetensi dasar. Yang kedua,
komponen-komponen jelas dan mudah difahami. Artinya ketika menyusun kisi-kisi kita harus memperhatikan komponen-komponennya dan harus mudah difahami. Jangan sampai kita menyusun sebuah kisi-kisi yang mempersulit ketika pembuatan atau penyusunan soal evaluasinya. Nah, yang ketiga, soal-soal harus dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Pastinya soal-soalnya harus dapat dibuat sesuai dengan indikatornya dan bentuk soal yang ditetapkan. Nah, itu ada 3 poin yang membuat kisi-kisi itu menjadi baik. Lanjut di slide berikutnya. Nah, terus bagaimana cara menulis kisi-kisi soal? Nah, tadi kami sudah menyinggung di slide sebelumnya. Nah, di sini kami akan memaparkan tentang bagaimana cara menulis kisi-kisi soal. Yang pertama, menentukan kompetensi dasar KD dan materi yang akan diukur. Artinya kita harus menentukan dulu KD-nya dan materi apa yang akan diukur. Nah, itu sangat penting sekali dalam menulis kisi-kisi soal. Yang kedua, memilih materi yang esensial. Artinya apa? Materi itu harus yang sudah kita ajarkan kepada peserta didik. Jangan sampai kita membuat kisi-kisi soal tapi materi tersebut belum kita sampaikan kepada peserta didik, maka itu nanti akan menyusahkan bagi penyusun, bahkan menyusahkan bagi membingungkan bagi peserta didik tersebut. Nah, yang selanjutnya nomor 3, merumuskan indikator soal yang mengacu pada KD yang memperhatikan materi. Ya, itu sudah pasti ya tadi indikator soalnya dan mengacu pada kompetensi dasarnya dengan memperhatikan materi. Jadi kita harus memperhatikan kompetensi dasarnya seperti apa, terus indikatornya seperti apa. Nah, lanjut, itu tadi cara menulis kisi-kisi soal. Slide berikutnya. Nah, tadi kami sudah menyinggung di slide sebelumnya. Nah, ini kami akan mencoba memaparkan bagaimana bentuk kisi-kisi soal itu. Nah, tadi kami sudah memberi sedikit gambaran di sini, nanti kita akan memberi penjelasan tentang gambaran kisi-kisi soal. Nah, yang pertama pasti ada sekolah. Contoh kami berikan contoh MI luar biasa. Nah, mata pelajaran apa? Karena kita di pendidikan agama Islam, pastinya kalau di madrasah itu pasti mata pelajarannya kami ambil di akidah, bisa Al-Quran, hadis dan lainnya. Kami ambilkan di akidah akhlak contohnya. Terus kelas berapa? Kelas 5, semester berapa? Terus kurikulumnya, karena kita sudah memakai kurikulum 2013, jadi kita tulis kurikulum 2013. Terus alokasi waktunya berapa? 90 menit. Terus jumlah soalnya berapa? 50 soal. Terus penyusunnya siapa? Nah, penyusunnya kami beri contoh Ali Asyad. Nah, itu penyusun kisinya. Nah, terus komponen apa saja yang dimasukkan dalam tabel penyusunan kisi-kisi? Yang pertama tadi sudah kami sampaikan, yaitu kompetensi dasar. Kami ambilkan contoh di akidah akhlak, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat thayyibah tarji. Itu kompetensi dasarnya. Terus materinya seperti apa? Pastinya materinya itu kalimat thayyibah tentang tarji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu untuk materinya. Terus indikator soalnya seperti apa? Nah, ini juga sangat penting dalam merumuskan menuliskan bentuk kisi-kisi soal. Nah, indikatornya seperti apa? Tadi kompetensi dasarnya sudah, terus materinya sudah. Sekarang kita menuliskan indikatornya. Contoh, disajikan teks singkat yang di dalamnya terdapat beberapa contoh. Disajikan, contoh ini menjadi stimulus untuk anak-anak. Disajikan teks singkat yang di dalamnya terdapat beberapa contoh sikap baik dan buruk. Jadi teks singkat itu di dalamnya ada diberi contoh beberapa sikap yang baik dan buruk seorang mukmin ketika mendapatkan musibah. Nah,
Lalu siswa dapat menunjukkan sikap seorang mukmin ketika tertimpa musibah. Nah, di poin siswa dapat menunjukkan sikap seorang mukmin ketika tertimpa musibah ini akan diterapkan kepada diri peserta didik tersebut. Nah, bentuk soalnya, pilihan ganda, nomornya nomor 1 dan seterusnya. Nah, itulah sedikit gambaran untuk bagaimana bentuk kisi-kisi soal, bagaimana cara menyusunnya dan cara menulisnya. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kritik dan saran sangat kami nantikan untuk lebih baik lagi dalam menyampaikan materi-materi yang akan kita sampaikan di berikutnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Semoga Allah memberi manfaat barokah kepada kita. Allahumma fiq ila wa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.